Oke, selamat pagi, selamat pagi. Anak-anak NST keren, keren loh. Oke, Ibu di sini mau menjelaskan tentang format pelaporan ya, supaya nanti prakteknya lebih mudah. Oke, izin Ibu share dulu slide-nya. Ya, kita akan bersama, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Oke. Tujuannya supaya NST keren ini bisa mempelajari materi ini untuk membuat draft laporan. Ya, kita akan nanti membuat laporan di akhir ini ya. Oke, ini ada bukunya. Coba Ibu geser dulu ini. Ya. Buka ya. Ini pedoman pemantauan dan evaluasi Nusantara Sehat. Format-format ini sebenarnya ada di buku ini ya. Ada juga di pembelajaran ini kami lampirkan. Baik, nanti tolong dibaca ya. Oke. Kita ke laporan awal dulu. Ya, ada apa di situ? Laporan awal ini bab satunya analisis situasi. Isinya ini, ya. Keadaan umum itu terdiri dari geografisnya itu seperti apa, demografisnya seperti apa. Nah, data-data ini kalian bisa explore dari profil puskesmas. Ya kan, ada juga kalian sudah mulai kan kemarin di Rupuns. Nah, itu di situ diisi. Nanti kalau yang belum diisi tolong ditandain. Ya, mana yang belum nanti dieksplor ketika kalian mampir di Dinas Kesehatan, kemudian juga di Puskesmas. Untuk ini kita juga harus melihat tabel distribusi ya, menuliskan distribusi penduduk menurut pekerjaannya, yang miskin berapa, kemudian gambaran pembangunan kesehatannya bagaimana ya. Jadi sarana prasarana kalian harus tahu ya, kode puskesmasnya kayak apa sih. Di Factsit itu ada ya. Di Factsit bisa lihat kode puskesmasnya, alamatnya tentunya nanti diupdate ya. Terakreditasi apa? Terus kondisi fisik puskesmasnya seperti apa? Apakah rusak ringan, rusak sedang, gitu ya, atau bahkan ada yang rusak berat. Kemudian wilayah kerja puskesmasnya di mana? Ya, berapa desa, berapa dusun, berapa kampung, ya itu nanti istilahnya menurut daerahnya masing-masing. Ketersediaan listrik, air bersih, serta jaringan telepon dan internet penting ya untuk dituliskan di laporan awal. Kemudian jejaring dan jaringan puskesmas ya. Nanti ini pustunya berapa, puskesmas pembantu maksudnya. Kemudian upaya kesehatan berbasis masyarakatnya itu ada enggak? Puskesdes, Polindes, desa siaga, posyandu, posbindu, rumah tunggu kelahiran, atau ada apa lagi istilahnya? Nah, tolong nanti dieksplor ya. Nah, kemudian ini juga penting ini, ada nggak jumlah apotek ya di wilayah kerja puskesmas, praktek dokter mandiri, praktek bidan mandiri, bahkan laboratorium di luar puskesmas. Dan kondisi fisik jejaring dan jaringan ini, nah, oke. Kalian mungkin bingung ya, jejaring dan jaringan itu seperti apa? Nanti baca di Permenkes 44 ya, itu tentang manajemen puskesmas juga ada, dan Permenkes 43 tahun 2019 itu tentang puskesmas ya. Kalian harus baca itu karena itu acuan ya, standarnya di Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Dana Puskesmas ada sebagian ya, Ibu lihat sudah ada dibuatkan oleh kakak-kakak NS kalian. Jarak pemukiman masyarakat terjauh dan waktu tempuh yang diperlukan, paham ya? Sarana transportasi, paham ya? Ketersediaan obat juga, yang esensial, emergensi. Oke? Jadi RPJMN juga kan ini mengarahkan kita untuk reformasi sistem pelayanan kesehatan, dan data-data ini kita
pakai untuk baseline-nya. Ya, ketersediaan peralatan medisnya terkait UKP, peralatan non-medis seperti komputer, LCD, tersedia enggak? Masih ada memakai mesin tik misalnya, SSB untuk sarana komunikasi, ya, dan sebagainya. Kemudian peralatan UKM juga tolong didata, ya, apalagi NS itu sangat UKM, ya, Promkes kit, ada enggak, sanitarian kit, bidan kit, dan sebagainya terkait UKM. Jika belum ada, itu nanti tolong masukkan di timeline kerja kalian untuk mengusulkan, ya, dan mengisi aplikasi sarana prasarananya, itu Aspak itu real, sehingga bisa terlihat sampai pusat. Kalau puskesmas kalian belum punya peralatan seperti ini. Juga ketersediaan vaksin, alat kontrasepsi, dan bagian keduanya tenaga kesehatan puskesmas. Tolong ini nanti diupdate ya, pembiayaan puskesmas. Nah, ini waktu kemarin-kemarin ada yang bertanya, Ibu, bisa nggak nanti kami dapatkan ini pembiayaan puskesmas? Nah, oke, untuk mencegah tidak bisa, nanti tolong ketika baru datang di puskesmas atau di dinas kesehatan, tolong tunjukkan ini, ya. Format pelaporan kalian tuh ada resmi di sini, ya, di bagian-bagian belakang ini, ya, nggak terlihat di sini ya, oke, layarnya agak, ya. Tapi di pedoman yang biru tadi itu, jadi tunjukkan kalau kalian harus melaporkan ini, supaya nanti 2 tahun dilihat apakah berubah dari segini ke segini. Untuk manajemen puskesmas, seperti ini, harusnya kalau puskesmas sudah terakreditasi, dokumen ini ada. Ya, P1, P2, P3. Kalian belajar kan? Oke. Situasi derajat kesehatan masyarakat, ya, mortalitas atau kematian ini juga menjadi prioritas nasional ya untuk penurunannya. Kemudian angka kesakitan juga yang prioritas, stunting ya. Kemudian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung masih dapat ya, juga imunisasi dan penyakit bersumber binatang. Nah, yang 26 ini nih penting kalian memahami perilaku masyarakat yang tidak mendukung pola hidup sehat di wilayah kerja kalian itu apa? Ini bisa tergambar dari sini, ya, dari kematian dan kesakitan. Ya, misalnya ada diare, berarti perilaku masyarakatnya apa? Kira-kira yang mendukung sehingga terjadi diare. Ya, kan bisa dipikirkan, dibayangkan. Ya, misalnya pola asuh tuh, atau budaya mencuci tangan kurang, atau memang biasa tidak bisa memakan dengan alat makan, misalnya sendok. Coba dilihat, ya. Nah, kemudian capaian kinerja puskesmas seperti ini, ya, capaiannya dilihat. SPM-nya KS. Ini akan sangat sulit dibuat ketika dokumen di puskesmas tidak lengkap. Dan ketika kepala puskesmas tidak diinfokan, kalian akan membuat laporan awal ini. 1 bulan lagi loh, ya. Laporan ini harus dikirimkan. Nah, bab 2 juga pelaksanaan kegiatan inovasi Nusantara Sehat sebelumnya. Ya, karena kalian rata-rata ini adalah refill atau mengisi kembali puskesmasnya. Ini ada dokumen laporan akhir. Mudah-mudahan kemarin sudah dapat ya. Kecuali puskesmas yang memang tidak ada NS Tim atau NSI sebelumnya. Baik. Kemudian yang bab 3, rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK puskesmas. Tahun berjalan. Jadi kalian nih datang udah di ujung akhir, udah di akhir tahun. Nah, bisa diminta nanti atau sudah ada, syukur, ditaruhlah di sini. Ya. Dan yang di bab 3 ini ada satu lagi yang baru adalah matriks awal. Pemantauan hasil kegiatan puskesmas dengan Nusantara Sehat. Dan kalian simpulkan. Baik, bagaimana untuk laporan awal? Ya, kalau ada yang nggak
jelas nanti tolong ditanyakan di dalam forum diskusi ya. Sekarang kita beralih ke pelaporan semester. Nah, ini dia. Ini yang harus dilampirkan. Ibu pindahkan lagi. Oke. Ini harus dilampirkan ya. Di dalam laporan awal, walaupun ini laporan semester, tetapi untuk laporan awal juga kita lampirkan. Oke, kayaknya tidak